Greta Dede sama saya Greta Dede. Jadi video kali ini kita berada di video curhat-curhatan guys. Sebenarnya tuh ini video curhat-curhatan kayak video aku yang how I hit my puberty gitu. Tapi ini kayak lebih suatu pencapaian yang bagus banget menurut aku, yang besar banget menurut aku, karena sesuai yang ada di judul dan di thumbnail video ini, aku akan share ke kalian. Ini aku sebenarnya sih bukan sok tahu dan bukan kepengen mengajarkan kalian cara diet aku, tapi di sini aku cuma kepengen ngasih tahu aja gimana caranya aku bisa turun berat badan tuh jauh banget, kayak banyak banget gitu, dengan dan tanpa olahraga. Aku akan tunjukin satu foto di sebelah sini dan satu foto di tengah dan satu foto di sebelah sini. Itu dengan baju ini ya guys ya. Ini adalah baju yang awalnya tuh kayak nggak cukup, terus aku paksain masuk, terus akhirnya bisa masuk sampai ke seperti ini. Bisa aku pakai dengan sangat enak, walaupun ini sih sebenarnya melar ya bajunya, cuma jauh lebih nyaman daripada awal makainya, karena itu aku beratnya kayak literally itu bener-bener berat banget. So first of all, aku itu orang yang gampang banget untuk turun berat badan dan gampang banget untuk naik berat badan. Jadi itu kayak jadi foto yang sebelah sini itu pada saat berat badan aku masih 80. Oke, jadi foto yang sebelah sini itu pada saat aku masih 82 kg. Dan yang di tengah ini 1 bulannya aku udah turun 5 kilo dalam 1 bulan. Itu literally 100% tanpa olahraga. Aku berani sumpah demi apapun, karena aku ini orangnya mager guys. Apalagi kalau ketemu orang banyak, kan di gym itu nggak mungkin cuma 1-2 orang kan. Jadi banyak walaupun nggak dempet-dempetan juga. Cuma kan aku tuh orangnya introvert. Jadi kalau ketemu orang kayak strangers atau nggak agak lebih dari 2 orang itu aku kayak nggak nyaman. Jadi gitu, aku jadi nggak suka nge-gym, kecuali aku orang kaya terus aku punya treadmill sendiri di rumah, terus ya punya alat-alat gym di rumah gitu. Terus foto yang di sini, foto yang sebelah sini, ini baru aja aku foto dengan pakai baju yang sama, baju ini, dan ya aku merasakan kayak oh my god, I'm the winner. Karena ini tuh kayak udah 2 kali belakangan aku udah coba diet ini, dan aku kayak oh my god, Fis, lo masih bisa. Aku mikirnya kayak berarti fix aku tuh bisa dengan cepat turun dan dengan cepat naik. Karena kalau nggak dengan cepat naik, aku nggak mungkin kan kalau udah turun terus naiknya bener-bener ke 80 lagi gitu, bahkan sampai 82. Dan kondisi kulit aku juga stretch marksnya itu tambah banyak, but it's fine. Ini juga karena salah aku, jadinya aku mau gimana lagi gitu. Tapi overall dengan aku turun berat badan dari 82 kg sampai sekarang 67 kg itu sesuatu yang, dan ini udah 3 kali loh ya. Oke, dan selanjutnya di sini aku mau cerita, aku nggak aku sendiri yang diet ini, tapi mama aku juga. Jadi kita berdua tuh kayak udah soulmate banget, apapun kita tuh lakuin bersama, kayak misalnya treatment kecantikan atau kulit, body lotion gitu, apapun produknya tuh bisa kita share, kita bisa sharing produk atau sharing lifestyle gitu. Jadi dengan diet aku ini, mama aku juga ngikutin. Awalnya sih ini idenya mami aku, idenya si mama ya. Cuma aku pikir-pikir, why not? Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak aku coba? Ternyata 3 kali dan berhasil guys. So kita nggak usah banyak basa-basi lagi. Kata kuncinya adalah guys, ini tuh adalah kotak hitam dari diet ini, dan aku turun dari 82 kilo ke 67 kilo itu adalah nggak makan nasi. Cuma itu aja? Enggak cuma itu aja. Jadi aku nggak makan nasi itu bukan satu-satunya faktor yang bikin aku turun dari 82 kilo sampai ke 67 kilo. Jadi aku akan kupas tuntas di sini. Jadi aku startnya itu bulan November tanggal 2 2019. Dan kalau dihitung sampai saat ini itu berarti udah 4 bulan, dan kalau lanjut sampai bulan depan itu berarti udah 5 bulan karena aku startnya tanggal 2. Nah, di awal-awal kayak Oktober menuju ke November itu aku masih makan nasi, cuma porsinya dikurangi. Terus pas udah nyampe November, karena aku merasa sudah kayak udah nih gue siap gitu, baru aku udah gak makan nasi, stop makan nasi. Dan di bulan pertama itu ekstrim guys. Jadi kalian mau tahu apa yang aku makan? Yang aku makan itu cuma tahu rebus, terus telur rebus, itu pun juga putihnya, aku masih makan kuningnya pada saat itu. Terus itu sawi direbus, wortel direbus, terus kacang panjang direbus. Pokoknya serba kayak real food gitu, buah-buahan. Pokoknya nggak boleh ada
tambahan gula, garam, dan itu literally sama sekali tanpa olahraga, karena kalian tahu aku tuh orangnya kayak rada introvert gitu. Jadi kalau untuk olahraga apalagi ke gym gitu agak kurang suka dan mager, walaupun jalan di tempat sekalipun tuh kayak mager gitu. Jadi itu literally bener-bener tanpa olahraga. Sama si mama juga tanpa olahraga, jadi kita berdua tuh kayak matching gitu, kayak match gitu. Dan bulan pertama itu kenapa aku turunnya langsung 5 kilo, karena emang se-ekstrim itu. Dan masuk ke Desember ke Januari itu aku udah mulai cheating gitu guys, karena stabil. Jadi aku udah kayak cheating day gitu, aku udah makan mie instan, but itu nggak tiap hari juga. Pada saat sebelum diet, kalian tahu nggak, aku bisa mie instan tuh bisa 4 bungkus per hari, dan itu aku tahu itu nggak sehat. Tapi pada saat aku makan mie instan yang sebelum diet itu emang nggak tiap hari. Cuma kalau pada saat aku makan hari ini nih, berarti nanti bakal satu kali makan nih, saya sarapan mie instan 2, terus nanti sore 2 lagi gitu. Itu nggak tiap hari, cuma kalau pas aku mau gitu, kayak se-ekstrim itu gitu. Gak ada orang yang lewat. Lanjut, itu udah Januari kan, itu aku cuma makan mie doang itu, tapi belum dicampur dengan masak-masakan yang lain, kayak misalnya walaupun sayur, tapi dimasak sayur bening, sayur asem, itu kan ditambahin gula, garam, dan berbagai macamnya itu kan. Itu belum, dan itu akan masuk ke bulan Februari dan bulan ini gitu. Nah itu aku baru deh makan apapun dengan porsi yang cukup dan tanpa nasi. Pokoknya targetnya tuh emang kata kuncinya nasi guys, karena aku udah membandingkan sendiri gitu. Kalau misalnya kita makan nasi sekali, perut langsung begah dan kayak udah tidak bersemangat lagi. Dan aku udah membandingkan dengan contoh waktu itu aku udah coba makan nih satu mangkok itu sayur asem, terus ditambah sama telur guys. Itu aku ambilnya 2, terus udah minum. Kalau kalian tahu nggak sih guys, manja cheese tea itu kayak semacam sama kayak Thai tea gitu. Aku minum itu cuma naik 8 gram doang. Literally itu kayak itu guys, kalau makan nasi itu bisa kayak naik 1 kilo, 1,5 kilo. Terus besok aku tahu tubuh kita itu pintar, diciptakan oleh Tuhan itu pintar, dia bisa membantu untuk mengeluarkan itu sendiri. Cuma kalau kita kepengen cepet ya olahraga, tapi karena aku malas olahraga, jadi aku harus mencari cara yang aku masih bisa makan, yang masih bisa kenyang, tapi nggak bikin aku ribet gitu, kayak harus olahraga terus capek-capekan terus ke gym ketemu orang banyak gitu. Dan ya udah aku ketemu lah cara ini kan awalnya juga ide dari mama aku, jadi ya udah tanpa nasi dan kita juga masih bisa kenyang kan. And overall I'm happy like this. Jadi aku udah senang banget kayak begini kan. Walaupun aku tahu ini udah 3 kali dan aku tuh cepet banget naik dan bisa cepet banget turun dengan yang ini nggak makan nasi. Jadi awal bulan ya guys ya, dari diet sebelumnya itu emang awal bulan-bulan kayak bulan 1 ke bulan 2 itu emang ekstrim banget, literally real food doang yang dimakan, yogurt gitu. Aku setuju sih, setiap orang tuh punya imun dan kebutuhan tubuh masing-masing gitu. Jadi kalau kalian nggak cocok dengan diet aku tanpa nasi kayak begini, sebaiknya nggak usah ditiru guys. Jadi kalian cari diet yang cocok buat kalian. Oh by the way, ada fase dimana ada waktu dimana tubuh kita itu berhenti untuk naik dan untuk turun berat badannya gitu. Aku lupa fasenya apa, nanti aku akan tulis di sini. Nah itu aku mengalami itu guys, di angka 70 kg, dan itu susah banget aku untuk turun ke 69, dan itu aku stres, bener-bener stres. Dan aku cari-cari di YouTube sama di Google, itu aku nemu video yang ini. Nah, baru situ penjelasannya adalah dalam tubuh kita ini dia tuh sudah beradaptasi dengan keadaan yang ini nih cewek ini nggak makan nasi, berarti ya udah beratnya segini-gini aja. Jadi tubuh kita sudah beradaptasi, makanya dia nggak bisa turun, nggak bisa naik gitu. Jadinya dia stay dengan berat yang sama. Nah, caranya untuk turun itu adalah kita dengan cari kebiasaan baru gitu. Jadi kalau kalian tanya, loh kenapa harus cari kebiasaan baru? Karena biar tubuh kita itu beradaptasi lagi dan bisa turun lagi. Kalau buat kalian yang mau naikkan berat badan juga ada fase ini guys, kalian stuck di angka itu dan nggak naik-naik gitu. Dan aku untuk mengatasinya adalah itu kalau nggak salah itu bulan Januari ke Februari itu aku jogging guys, tapi joggingnya cuma jalan di tempat. Itu berarti bukan jogging, jalan di tempat ya, di rumah. Itu 30 menit non-stop, kita nggak istirahat, jadi jalan gitu, jalan santai doang, jalan di tempat 30 menit. Dan itu pun kalau misalnya aku kayak masa jalan di tempat gitu, aku kayak ngeliling-ngelilingin kamar, terus balik lagi ke dapur, balik lagi ke kamar, ke ruang tamu, gitu-gitulah pokoknya. Karena kalian tahu aku tuh kayak nggak suka keluar, jadi ya udah apapun aku kerjakan di rumah gitu. Dan itu berhasil, makanya aku sampai 67 kilo. Nah fase ini, for information, jadi buat kalian yang nggak tahu, fase ini itu bisa paling cepatnya itu 1-2 minggu. Itu fase ini bisa kembali normal lagi.
pada saat kita juga punya kebiasaan baru. Nah, fase ini beda dengan pas kita mau haid ya. Kalau kita mau haid itu untuk perempuan pasti berat badan kita tuh akan naik guys. Nanti dia akan turun sendiri kalau masa haid kita udah selesai gitu. Tapi ini beda dengan masa haid ya. Dan karena aku sudah melewati fase ini, jadinya tuh kayak turun 69, 68 dan sampai sekarang 67 kilo. Aku merasa kayak fasenya udah kelar gitu. Dan ya udah hampir 2 minggu ini aku berat badannya nggak turun-turun dari 67 kg ini. Karena mungkin aku nggak tahu, mungkin karena cheating atau aku punya fase kedua setelah yang fase itu gitu. Jadi yaudah, aku akan coba cari kebiasaan baru lagi atau mulai jalan di tempat lagi kayak gitu guys. Pokoknya sampai masa ini tuh benar-benar berakhir dan bisa turun lagi ke target yang aku mau gitu. Dan ya aku sampai download install aplikasi ini. Itu bagus banget untuk menghitung kalori. Kayak aku tuh super detail banget pada bulan pertama ke bulan kedua itu, karena aku kepengen bener-bener turun dengan cepat. Jadi aku download aplikasi ini dan ngitung semua makanan yang masuk perut aku guys. Jadi nggak boleh melebihi dari jumlah kalori per hari aku gitu. Kalau bisa seminim-minim. Last but not least, jadi aku terakhir aku pengen bilang, ada orang yang bilang diet 1 minggu turun 5 kilo, diet 1 minggu dengan cara ini turun 10 kilo, 12 kilo, whatever it is. Karena aku sudah se-ekstrem ini pun nggak 1 minggu turun 5 kilo itu enggak guys. Karena aku udah gak makan nasi, terus gula enggak, garam enggak, pokoknya literally real food itu aja 1 bulan turunnya 5 kilo bulan pertama, enggak 1 minggu. Jadi menurut aku itu tuh kayak nggak real banget. Mungkin ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin, aku nggak tahu. Karena bagi aku personally yang sudah menjalankan ini, itu susah untuk turun 1 minggu dengan diet yang menurut aku ini udah ekstrim banget gitu. So yeah, that's it video for today. Aku harap video ini bermanfaat buat kalian yang lagi diet. Dan jangan lupa juga buat jaga kebersihan dan kesehatan kita supaya COVID-19 virus ini atau coronavirus ini cepat-cepat pergi dari Indonesia dan dunia tentunya. Dan if you like this video seperti biasa, just give me a big thumbs up and then comment down below what should I make the video. If you're new guys, make sure you guys subscribe to my channel and click that notification button so you'll never miss my new video for each other day. Bye bye. We don't need to be prince charming to me. I just need this to